Awalnya saya kan dari kecil ya suka menggambar gitu ya. Oh, senang menggambar ya. Menggambar. Jadi ada udah bakat seninya ya gitu ya. Udah bakat seni. Suka menggambar. Nah, pas belum tahu tuh dunia kemasan. Main ke rumah kakak. Nah, selama ini yang Akang tahu gitu ya. Di Kecamatan Pasir Jambu di Desa Cukanggenteng. Kan tadi saya wawancara itu beberapa tokoh ya, Pak Adis, Pak Encep, terus Pak Diki, gitu ya, itu kan udah lama gitu ya. Gitu. Nah, menurut Akang sendiri itu istilahnya yang Akang tahu itu udah berapa lama nih para pengrajin, keberadaan pengrajin di sini? Yang Kembali lagi bersama saya Chef Supian. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengrajin juga di kawasan Pasir Jambu di Desa Cukanggenteng. Di sini saya bersama Kak Cuncun, ya. Kakak atau emang atau apa gitu kan? Kang, oh Akang ya gitu ya. Boleh lah gitu ya. Nah, Kang Cuncun ini merupakan generasi yang kelima ya Kang ya? Di Desa Cukanggenteng ini, generasi kelima gitu. Berarti Pak Kang Cuncun ini merupakan generasi milenial yang sekarang lah, ya mungkin ya. Yang muda-muda sekarang. Yang muda-muda sekarang, gitu, generasi milenialnya nih, Kang Cuncun nih, gitu. Dulu belajar dari siapa, Kang? Dari beliau, dari Badis. Dari Pak Adis, Pance, yang tadi ya. Iya, Diki. Oh, Pak Diki, gitu ya. Berapa tahun, Kang, belajar dulu ke Pak Adis, ke Pance? Pak Adis hampir 2 tahunan lah. Hampir 2 tahunan. Iya, hampir 2 tahunan. Pancep tuh nyampe sekarang. Oh, sampai sekarang masih terus belajar. Masih terus belajar. Ya. Di usia atau sekolah dasar tuh. Sekolah dasar udah? Iya, udah belajar dari kelas berapa, Kang? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, sampai kelas 6. Udah disuruh sama Pancep? Iya, udah disuruh belajar lah. Oh, dari tahun berapa itu, Kang, kira-kira? Tahun 2000 lupa ya. Tahun 2000 lah gitu ya, tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an. Oh, nah yang pertama ketika belajar kemasan gitu ya, yang pertama diajarkan itu disuruh apa aja dulu, Kan? Disuruh lihat aja. Oh, disuruh lihat aja prakteknya? Iya, nggak boleh nyentuh sama sekali. Oh, nggak boleh nyentuh sama sekali. Nah, setelah itu baru dikasih kerjaan? Atau? Enggak, terus dari situ paling suruh menggiling aja, iya. Giling terus ya, selama sebulan misalnya. Ada sebulan atau setahun? Setahun. Oh, setahun? Iya. Suruh giling. Iya. Suruh udah mulai motong-motong itu tahun ke berapa itu? Mulai motong-motong tuh udah keluar SMP. Oh, udah keluar SMP? Iya. Wah, jadi teman-teman ini bikin perhiasan itu nggak mudah ya? Iya. Ini Kang Cuncun ini udah hampir dari SD. Ini. SMP baru udah disuruh motong gitu ya? Bisa kayak gitu. Gitu. Wah, cukup lama juga nih. Lumayan. Nah, cukup lama juga ya. Gitu. Nah, generasi Akang sekarang gitu. Kira-kira yang masih atau yang tertarik untuk menjadi seorang pengrajin kemasan di Desa Pasir Jambu ini kira-kira berapa orang, Kang? Generasi Akang sekarang? Saya generasi sekarang alhamdulillah udah ada 4 orang. 4 orang. Ada yang di luar kota ada. Semuanya sih di luar kota, cuma saya doang yang di rumah. Yang masih di rumah. Apa yang membedakan kegiatan aktivitas yang ada di dalam kota ya, yang sekarang yang dilakukan di desa dengan yang di luar kota yang membedakan? Kalau menurut saya sih kurang enak ya, kurang enaknya apa? Jauh dari keluarga kan kalau di luar kota. Tuh. Terus paling enak lah di rumah lah, sama keluarga ya. Ya bisa sambil ngerjainnya inilah bisa nongkrong dulu atau istirahat. Nggak terlalu fokus gitu. Nggak terlalu fokus gitu ya. Itu. Kang Cuncun di sini
Ini spesialisasinya itu sekarang bikin model apa, Kang? Produk apa aja? Produk cuman cincin laki doang sekarang kalau di rumah. Oh, kalau di rumah cincin laki doang. Iya. Untuk bikin liontin, anting, Kadang ada. kadang ada. Ada. Cuman nggak banyak gitu. Nggak banyak ya? Iya, paling liontin. Paling banyak biasanya Cincin suka perempuan? liontin. Jarang sih. Oh, jarang cincin perempuan. Jarang. Malah banyak cincin laki ya? Iya. Karena tingkat kesulitan itu di cincin laki biasanya. Oh, tingkat kesulitannya lebih banyak cincin laki. Tingkat kesulitan. Yang bikin sulit menurut Akang pribadi itu Nah. bikin cincin laki sama perempuan, yang sulitnya itu di mana, Kang? Kalau menurut saya sih yang sulit itu kan dalam ukuran kan beda ya. Betul. Cincin laki lebih besar, Hmm. lebih capek lah pengerjaannya ibaratnya. Cincin cewek kan kecil-kecil ya. Nah, saya kira tuh sebenarnya bikin produk yang kecil lebih sulit daripada produk yang gede. Iya, kebanyakan yang biasanya generasi saya ya, jarang yang bisa Cincin perempuan. cincin laki. Oh, cincin laki Iya. jarang ya? Iya, perempuan paling mudah. Mudah tuh kenapa? Bahannya dikit. Oh, bahannya dikit. Iya. Gitu. Nah, kalau cincin laki sulitnya itu apa, di gigi, di pemasangan gigi, Ya, bisa. atau bikin polanya yang banyak. Pola dari strukturnya. biasanya dari pola segi pembentukan. Pembentukan kan cincin laki kebanyakan kalau yang kotak kan harus pas gitu ya dalam ukuran. Presisi ya. Iya, presisinya. Presisinya kiri kanannya. Iya. Gitu. Kalau perempuan kan cuman batu satu, Batu terus satu. kasih batang kecil kan gitu, ya, lebih Iya. mudahnya. Gitu. Nah, tentunya kan kalau batu-batu itu kan banyak jenisnya kan ya. Iya. Gitu. Ada yang berlian juga gitu ya. Iya. Gitu. Pernah dapat proyeknya bisa bikin perhiasan batunya berlian gitu. Kalau nyampe situ saya belum pernah ya. Kalau sekarang, ya. Kalau kemarin ada. Kalau kemarin ada. Ya kan berlian itu mahal ya. Iya. Itu tentunya pemasangan juga. giginya. Aduh, harus hati-hati juga. Harus hati-hati Iya. juga gitu. Kayak Kalau pecah amprek gitu ya ya. pecah lumayan Harus juga. ganti juga. Oh, ada ganti rugi juga. Iya. Pernah Harus kan ganti. sekali-kali itu pernah dulu Pernah. kejadian ngegantiin Pernah. gitu. Jadi banyak kendalanya teman-teman. Iya. Ketika bikin perhiasan itu nggak mudah juga. mudah ya. juga. Nggak mudah juga gitu ya. Karena misalnya nanti ada konsumen punya batu dan batu itu benar-benar harus kita jaga Iya. gitu ya. Itu diperlakukan secara baik gitu. Kalau misalnya batunya pecah atau batunya harus ganti juga. hilang, ya itu harus ganti. Itu resikonya. Risiko. Itu resikonya. Nah, selama ini yang Akang tahu gitu ya, di Kecamatan Pasir Jambu di Desa Sukang Genteng, kan tadi saya wawancara itu beberapa tokoh ya, Pak Adis, Pak Encep, terus Pak Diki, gitu ya, itu kan udah lama gitu ya. Iya. Gitu. Nah, menurut Akang sendiri itu istilahnya yang Akang tahu itu udah berapa lama nih para pengrajin, keberadaan pengrajin di sini? Yang saya tahu ya kayak tadi sih. Mbak Adi sudah lama juga. Pak Adis sudah lama. Saya belum lahir juga udah Udah- kerja. dia udah kerja di tahu perhiasan. paling tahu gitu Ah. menurut saya. Nah, apa yang membuat Kang Cuncun tertarik untuk menjadi seorang pengrajin kemasan? Awalnya sih saya Gajinya gede gitu atau bukan soal gaji. bukan soal gaji? Awalnya saya kan dari kecil ya suka menggambar gitu ya. Oh, senang Ya, menggambar ya. menggambar. Jadi ada udah bakat seninya ya gitu ya. Udah bakat seni. Suka menggambar. Nah, pas belum tahu tuh dunia kemasan, main ke rumah kakak, dia bawa mama. Lihat-lihat ngerjain apa tuh kira-kira. Kayak aneh gitu bentuknya, aneh gitu. Cara pengerjaannya aneh. Di situ mulai ada minat kan. Betul. Rasa boleh dicoba juga ya gitu. Proyek yang pertama kali dikerjakan Kang Cuncun itu bikin apa? Saya ingat dulu. Pertama kali cuman bikin apa ya, jiwang anting. Oh, anting. Anting yang lurus aja, cuman lurus. Pakai gimana ya jelasinnya, Variasi dikit gitu ya. variasi dikit. Cuman batu satu
sama tusukan satenya satu gitu. Itu proyeknya pertama yang saya kerjain. Kayak mudah menurut saya, ternyata susah juga gitu. Nah, susah juga ya. Gitu. Nah, di sini kan tentunya ada produk yang sudah sangat populernya di Desa Pasir Jambu gitu ya. Produk apa, Kang, yang paling populer dikerjain sama para pengrajin di sini? Cincin Cianjuran atau Ready Day gitu ya? Kebanyakan sih cincin cowok. Cincin cowok ya, model-model Cianjuran gitu ya. Itu cincin cowok. Beda-beda bentuk sih. Beda-beda bentuk. Ada yang segi 6, segi 5, segi 4. Dan biasanya mereka bawa batu sendiri. Iya, biasanya bawa batu sendiri. Kepengennya pesenannya bawa batu sendiri sih. Kalau untuk bahan sendiri, biasanya bahan yang digunakan itu rata-rata mayoritas tuh bahan apa, Kang? Paling saya gunakan tuh bahan emas 20%. Oh, udah emas 24%. Iya, 20%. 20%. Ya, agak besar 20%. 20%. Iya. Gitu. Nah, yang ngebedain ini kendalanya ketika bikin perhiasan itu dari material gitu ya. Ya. Lebih gampang mengolah emas atau perak, Kang? Kalau dibandingin sama-sama aja gitu. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Cuman emas resikonya iya, resiko besar gitu. Besar ya. Resiko bisa hilang. Hilang debunya gitu debunya. ya. Segala macam. Ada toleransi berapa persen biasanya? Toleransi tuh biasanya Yang hilangnya gitu. 200 mili. Oh, 200 mili. Iya, paling besar itu. Oh, paling besarnya itu segitu. 200 mili. Gitu. Ya, teman-teman, jika kalau misalnya kalian nanti memesan perhiasan, kalau misalnya kalian nanti pinginnya jadi berapa gram, itu ada toleransinya biasanya di kemasan itu. Itu karena kemungkinan nanti bahan itu ketika di pengerjaan kan nanti pengerjaan itu diamplas, dikikir dan sebagainya, itu jadi debu ya. Gitu. Pasti hilang gitu ya. Nah, itu toleransi maksimalnya itu 200 mili ya. 200 mili ya kan. Lebih gitu. Oh, kadang lebih gitu ya. Kalau bahan banyak. Kalau bahan banyak gitu ya. Gitu. Nah, itu biasanya, Kang, bahannya dapat dari mana, Kang? Dari toko sih. Kebanyakan dari toko. Mereka jual bahan mentahnya. Iya. Jual perak. Jual bahan mentah perak. Oh, jual bahan perak. Kalau emas dari mana? Emas dari toko juga. Oh, emas dari toko juga. Kadang dari bank kan. Ada udah beli 1 gram gitu. Oh, kadang-kadang dari situ gitu ya. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya sekarang mah istilahnya spesialisasi gitu ya di bidang kemasan. Kang Cuncun spesialisasinya di bidang apa, Kang? Sekarang spesialisasinya sih di cincin cowok. Oh, cincin cowok. Cincin cowok aja, fokusnya dari situ. Fokusnya di situ. Iya. Kalau misalnya bikin objek, bentuk-bentuk binatang dan sebagainya, gimana, Kang? Nah, kalau belum itu belum sih. Jadi kita harus pikir lagi gitu. Pikir lagi gimana caranya. Ibaratnya model baru kan beda lagi caranya gitu. Bentuknya beda juga. Jadi memang keahlian itu bakal terus berkembang. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan objek-objek yang baru terus. Nah, selama ini kan misalnya Kang Cuncun dihadapkan sama produk-produk cincin laki terus, ya otomatis membentuk Kang Cuncun menjadi seorang pengrajin kemasan yang spesialisasinya di bidang cincin laki ya, gitu. Kan beda-beda. Karena kebanyakan kan nggak ada, ya jarang lah gitu ya cincin cewek gitu ya. Kebanyakan cincin cewek sih. Cowok ya gitu ya. Iya. Kebanyakan cincin cowok gitu. Jarang yang cincin cowok. Gitu. Kebanyakan. Nah, memang kendalanya seperti itu ya, Kang ya, gitu. Jadi kalau misalnya proyeknya banyak, studi kasusnya banyak gitu ya, bentuknya yang berbeda, otomatis ya ke Pak Cuncun juga makin ahli gitu. Gitu ya. Ya mungkin ya perjalanannya berarti udah berapa tahun, Kang, jadi pengrajin kemasan? Perjalanan yang selama aja pengrajin udah berapa tahun? Udah mulai bikin sampai sekarang itu. Mulai bikin satu produk gitu yang tadi anting itu. Oh. Dari tadi anting. Udah berapa tahun, Bang? Dari belajar apa udah bisa? Udah pas bisanya. Pas bisa. Pas bisa sih dipakai sama saya ya.
5 tahunan. Oh, udah 5 tahunan. Iya, 5 tahun cuma dipakai. Kang, dengan adanya kolaborasi sekarang gitu ya antara perguruan tinggi, industri dan masyarakat pengrajin pasir jambu gitu ya. Apa yang akan rasakan gitu ya selama kolaborasi ini? Ya, kalau saya rasakan sih senang gitu, bisa ada kolaborasi kayak gini ya. Bisa berbagi gitu ya. Bisa berbagi ilmu gitu. Dan nggak rugi kan? Berbagi ilmu. Alhamdulillah bagi saya enggak bagi saya. Gitu, tentunya harapannya kan pingin regenerasi lagi ya Kang ya. Punya generasi lagi ya. Generasi lagi ke depannya gitu, karena Kang Cuncun ini kan generasi kelima ya. Harapannya ada generasi ke-6, ke-7, ke-8 dan sebagainya gitu ya, sampai seterusnya gitu ya. Sekaligus melestarikan mungkin ya Kang. Gitu ya. Gitu. Yang akan khawatirkan gitu ya selama ini gitu ya untuk komunitas pengrajin ini, apa yang akan khawatirkan? Khawatirnya kedepannya seperti apa? Oh, generasi buat generasi yang sekarang. Khawatirnya, intinya khawatirnya kadang pengrajin kemasan tuh ada yang jujur, ada yang enggak. Oh, iya. Harapannya sih semua bisa jujur gitu dalam kerjaannya gitu. Bisa ada yang curang juga kan? Oh, ada ya yang curang juga. Iya. Takutnya bahan emas diganti oleh bahan lain kan. Otomatis kan jadi citra image-nya para pengrajin itu kan jadi tidak dipercaya ya kan ya gitu ya. Gitu, kalau misalnya konsumen meminta seperti ini, bahannya seperti ini, ya hasilnya juga bahannya juga harus sama diinginkan oleh konsumen. Intinya pengennya kejujuran lah. Jujur dalam kerjanya gitu. Bukan barang murah-murah kan ya kan? Ya, karena yang kita bikin itu bukan barang murah. Betul. Gitu. Nah, apa harapan Akang buat teman-teman gitu ya, yang ingin belajar gitu, yang ingin belajar dan ingin terampil fokus di bidang perhiasan gitu ya, kuncinya apa Kang? Pesannya pada teman-teman? Harapannya buat saya, buat teman-teman yang ingin tahu, ingin bisa juga dalam dunia kemasan, saya juga siap membantu juga buat ngajarin kalian gitu. Harapannya kalian bisa bawa pekerjaan ini buat hobi juga, sambil hobi juga ya. Hobi, karena kalau nggak hobi kadang pekerjaan jenuh juga kan. Kalau nggak hobi. Betul. Dibuat hobi juga kalau kerjaan, biar semangat juga belajar. Jadi selain tadi dikatakan oleh Pak Diki, kalian harus sabar, harus punya keinginan, terus ditambahkan oleh Kang Cuncun itu ada bakat seninya juga gitu ya. Terus sambil berjalan tuh kalian harus fokus terhadap hobi juga kalian. Jadi kalian melakukan pekerjaan itu secara enjoy ya nantinya gitu ya. Buat jadi hobi juga. Tidak ada beban gitu ya mengerjakannya juga gitu ya. Karena nanti yang sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh para pengrajin itu banyak sekali ya Kang ya. Kendala hambatannya selama jadi pengrajin itu gitu banyak ya. sekali. Banyak sekali gitu ya Kang ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan beberapa pengrajin yang saya wawancara ini bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih kreatif, memotivasi kalian untuk bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lagi lebih dalam bagaimana cara membuat produk aksesoris perhiasan, kalian datang langsung ke Pasir Jambu, tepatnya di Desa Cukang Genteng. Kalian bisa menghubungi atau berdiskusi dengan para tokoh-tokoh yang ada di sini semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.